Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kamsal. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari soal utul UGM 2019. Kita lanjutkan dari soal nomor 21. Di soal nomor 21, diketahui sebuah gelombang transversal menjalar dengan laju V. Kemudian pada sebuah tali dengan tegangan tali T, berapakah tegangan tali yang diperlukan agar gelombang menjalar dengan laju 2V/3? Oke, ini masuk materi gelombang transversal ya, atau gelombang pada dawai. Kalau cepat rambat gelombang pada dawai atau pada zat padat biasanya itu V sama dengan pada dawai ya, akar kuadrat dari F kali L diper dengan massa dari tali atau senarnya atau dawai itu sendiri. Kalau dilihat dari persamaan ini diperoleh dari eksperimennya si Melde ya. Oke. Berarti dari sini bisa dituliskan bahwa cepat rambatnya itu sebanding dengan akar dari gaya ya. Tidak lain di sini adalah tegangan tali. Berarti kalau ada dua keadaan itu akan dituliskan seperti ini. V1 banding V2 sama dengan akar kuadrat dari T1 per T2. Oke. V1-nya adalah V, kemudian V2-nya adalah 2V/3 sama dengan akar dari T1-nya adalah T, kemudian yang dicari adalah T2. Kita coret V-nya, berarti ini nanti 1/2/3 atau jadinya 3/2 sama dengan akar kuadrat dari T/T2. Kedua ruas ini kita kuadratkan supaya akarnya hilang ya. Ini kita kuadratkan sehingga bentuknya menjadi ini 9/4, ruas kanan jadi T, akarnya hilang, per T2. Kalau kita kali silang, kita akan peroleh nilainya adalah menjadi kalau kita kali silang ya, kan dicari T2 berarti 9T2 sama dengan 4T. Maka T2 sama dengan 4/9T. Oke, berarti jawabannya adalah opsi E. Jadi itu konsepnya ya. Oke, mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut lagi di soal nomor 22 ya. Nomor 22. Sebuah silinder berpiston berisi gas ideal yang volumenya 2 meter kubik. Tekanannya 10⁵ Pascal dan suhunya 300 Kelvin. Silinder itu kemudian disentuhkan pada tanduk kalor yang suhunya dijaga tetap 900 Kelvin. Gas menjalani ekspansi pada tekanan tetap. Kalau ekspansi pada tekanan tetap berarti volumenya bertambah. Sehingga suhunya menjadi 900 Kelvin ya. T2-nya sudah ada. Jika perubahan energi internal gas, ini energi dalam ya. Ini sama dengan energi dalam. Itu disimbolkan dengan delta U biasanya. Nilainya 6×10⁵ Joule. Berapakah kalor yang diserap oleh gas? Oke, dari soal ini masuk konsep gas ideal ya. Masuk konsep gas ideal. Di sini diekspansi pada tekanan tetap. Berarti kita gunakan konsep isobarik ya. Pada konsep isobarik itu kalau kita ingat kembali persamaan gas ideal PV NRT ini konstan,
Berarti ini juga konstan, berarti yang dihubungkan hanya volume dengan temperatur. Berarti volume sebanding dengan temperatur. Kalau dua keadaan, otomatis bisa dituliskan V1 per V2 sama dengan T1 per T2. Berarti tinggal kita masukkan saja datanya. Volume awalnya adalah 2 per V2. Yang kita cari dulu V2 ya. Karena itu kita butuhkan untuk mencari berapa usahanya. T1-nya adalah 300 Kelvin, sudah ada di soal. Suhu keduanya adalah 900 Kelvin. Ini kalau kita coret, ini 1, terus di bawahnya 3. Berarti kalau kita kali silang, kita akan peroleh V2 itu sama dengan 6 meter kubik. Berarti kita bisa memperoleh nilai dari usaha gas ideal itu sendiri pada tekanan tetap sama dengan P delta V. Tinggal kita masukkan nilai tekanannya pada kondisi itu adalah 10⁻⁵. Perubahan volume delta V. V2 kurang V1 berarti 6 kurang dengan 2. Berarti kita dapatkan 6 kurang 2 adalah 4. Berarti ini 4 kali 10⁻⁵. Sorry. Bukan Pascal ya. Jawabannya adalah Joule. 4 kali 10⁻⁵ Joule. Ya, ini adalah usahanya. Setelah itu yang diminta adalah kalor yang diserap. Nah, itu kita menggunakan konsep hukum 1 termodinamika ya. Termodinamika. Pada hukum 1 termodinamika, perubahan energi dalam sistem ya sama dengan kalor yang diserap dikurang dengan usaha yang diberikan kepada sistem tersebut ya. Karena di sini usaha dikerjakan pada sistem. Oke, berarti kita bisa tuliskan karena yang di sini yang ditanyakan adalah kalor yang diserap, berarti kalor yang diserap itu sama dengan delta U-nya ditambah dengan usahanya ya. Hasilnya adalah delta U-nya adalah ini 6 kali 10⁻⁵ ditambah dengan 4 kali 10⁻⁵. Karena bilangan eksponennya sama, berarti yang kita jumlahkan hanya bilangan pokoknya. Berarti 10 kali 10⁻⁵ Joule. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Oke. Jadi cara menjawabnya seperti itu ya. Kalau ada yang belum dimengerti atau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Atau misalkan ada yang mau request soal, boleh silakan request soal cantumkan saya di komentarnya. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 23. Sebuah sel surya memiliki efisiensi N. Kita sebut saja ini efisiensinya N ya. Luas panelnya 40 cm kuadrat dan panel tersebut menerima sinar matahari dengan intensitas 10⁻³ watt per meter kuadrat. Sel tersebut menghasilkan arus 0,4 ampere dengan tegangan 2 volt. Berapakah efisiensinya? Oke. Jadi ini tentang konsep perubahan energi ya. Perubahan energi di sini ada tentang efisiensi. Efisiensi suatu mesin itu sendiri merupakan adalah perbandingan antara daya yang dihasilkan atau outputnya, keluarannya, dibagi dengan daya input atau masukannya kali 100%. Oke, itu konsepnya kalau untuk menghitung efisiensi. Berarti kita harus cari dulu berapa daya outputnya, inputnya dari sinar matahari. Daya inputnya itu sendiri bisa kita peroleh dari hubungan antara intensitas cahaya dengan daya itu sendiri. P input sama dengan
Ya, P input itu sama dengan intensitas dikali dengan luas permukaan bahan tersebut atau panelnya. Intensitasnya nilainya ada 10 pangkat 3. Kemudian luasannya 40 cm kuadrat. Kalau kita jadikan meter pangkat 2, berarti ini 10 pangkat negatif 4 ya. Sehingga kita dapatkan, ini kan bisa hilang sisa minus 3. Ketemu ini jadinya 10 pangkat 0 atau nilainya 1. Berarti sisa 4 watt. Oke. Jadi 4 watt P inputnya. P outputnya atau daya keluarannya itu sama dengan daya listrik yang dihasilkan. Berarti menggunakan rumus daya listrik V kali I. Tegangannya ada 2 volt. Dikali arusnya 0,4. Berarti ini dapatnya 0,8 watt. Oke. Sekarang tinggal kita cari efisiensinya. Dari sini kita bisa peroleh bahwa efisiensinya itu tidak lain adalah sama dengan P outputnya adalah 0,8 dibagi dengan 4 dikali dengan 100%. Berarti 0,8 kali dibagi 4 hasilnya adalah 0,2 dikali dengan 100%. Ini sama dengan 20%. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah jawabannya B. Oke. Sederhana bukan? Oke. Sederhana kalau misalkan soalnya enteng. Tapi memang soalnya untuk simak UTUL UGM lebih mudah ya, lebih enteng ketimbang dari simak UI. Ya, jadi itu tingkatannya memang lebih mudah. Jadi kalau untuk UTUL UGM permantap saja untuk latihan-latihan bentuk soal. Kalau sudah terlatih itu insya Allah bisa dapat poin banyak untuk mapel fisikanya. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 24. Perhatikan wilayah tertutup dalam ruang yang dibatasi oleh suatu permukaan tertutup. Jika garis-garis gaya medan listrik menembus masuk pada permukaan itu sama dengan menembus keluar, maka apa yang terjadi? Oke, sekarang perhatikan. Kalau misalkan kita punya ini ya, misalkan saja ini kita punya bidang, terserah ini bidangnya, saya gambarkan saja ilustrasinya. Ya, ilustrasinya gini. Ini bidang, nanti ada berkas cahaya yang datang ya. Bukan berkas cahaya ya. Ada garis-garis medan listrik arahnya segini. Menembus permukaan bidang. Kemudian nanti ada juga yang keluar ya. Nanti ada juga yang keluar. Ada juga yang keluar. Di sini dikatakan bahwa nilainya itu sama. Ibaratkan saja ini adalah arah medan listrik ya. Nah, ini kita ibaratkan dia ini arah medan listrik ya, nilai E. Ini juga E, ini juga E, ini juga E. Oke, berarti jika garis-garis gaya medan listrik menembus permukaan itu nilainya sama dengan menembus keluar, otomatis bisa disimpulkan bahwa kuat medan listriknya itu tetap ya. Jadi kuat medan listriknya itu tetap. Mau di sebelahnya ini atau yang di sebelahnya ini. Nilainya sama atau tetap. Oke, jawabannya B. Ya, gampang sekali kan? Nah, ini ilustrasinya. Kita tidak gambarkan di mana wilayah tertutupnya. Kalau kita gambarkan misalkan saja itu sebuah bentuk kubus ya. Dia tertutup, tapi ini yang kita gambarkan pergerakan garis-garis gayanya menembus batas tersebut ya. Batas permukaan tertutup itu. Seperti ini.
Oke, jadi jawabannya B. Oke, kita lanjut di soal nomor 25. Oke, di soal nomor 25, dalam sebuah awan mendung, bagian atas awan bermuatan positif dan bagian bawah permukaan bermuatan negatif karena induksi oleh muatan bumi. Bagian atas awan bisa bermuatan positif 40 kolom, sedangkan bagian bawah permukaan negatif 40 kolom. Bila muatan-muatan tersebut terpisah sejauh 2 km, berapakah gaya elektrostatis? Jadi ini sebenarnya sederhana sekali ya. Kalau kita gambarkan, nanti di sini ada muatan positif nilainya 40 kolom dan di sini ada muatan di sini ada muatan di situ ada muatan negatif ya, bagian bawahnya negatif 40 kolom. Kemudian dipisahkan oleh jarak ya, jaraknya sejauh misal di soal itu dikatakan adalah 2 km atau 2000 meter. Oke. Berarti interaksi yang terjadi di sini adalah gaya ilustrasinya adalah tarik-menarik. Ini kita bisa bahas ya, atau ini menyangkut materi hukum kolom ya. Kalau materi SMA-nya atau SMP kelas 9 itu menyatakan hukum kolom menyatakan bahwa gaya yang dihasilkan kedua muatan yang sejenis ataupun tidak nilainya itu sama dengan Q1 Q2 per dengan R kuadrat. Jadi bisa kita tentukan menggunakan persamaan dari hukum kolom ini. Maka ini kita bisa peroleh F-nya berapa? Kita masukkan. Oh iya, K itu adalah konstanta kolom ya. Nilainya adalah K itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Berarti kita bisa tentukan nilai dari F-nya ya, kita masukkan saja. K-nya adalah, atau kita pakai persamaan ini, K-nya 9 kali 10 pangkat 9, karena itu konstanta kolom, nilainya tetap. Kita masukkan muatannya, nilainya muatan pertama, misalkan ini yang muatan pertama kita simbolkan A, muatan kedua kita simbolkan B. Berarti muatan A itu adalah 40, kemudian muatan B adalah 40 juga. Ingat di sini saya hitung saja nilainya ya. Karena tanda negatif positif itu menunjukkan gayanya interaksinya, jenis gayanya apa. Ini tarik menarik. Untuk cari nilainya kita masukkan saja nilainya, abaikan tandanya. Dibagi dengan jaraknya. Jaraknya 2000 meter. 2 kali 10 pangkat 3. Kemudian kita kuadratkan. Maka ini kita akan peroleh nilainya sama dengan, ini kita tulis ulang, 9 kali 40 kali 40 dibagi dengan 2 kuadrat 4. 10 pangkat 3 dipangkat 2, 10 pangkat 6. Di sini masih ada 10 pangkat 9. Berarti kita dapatkan nilai dari F itu sama dengan, ini kita coret, berarti sini sisa 10 ya. Berarti nanti ini 9 kali 40, 360. Ini kali 10 dengan ini 10 pangkat 10 dibagi dengan 10 pangkat 6. Berarti ini kita peroleh hasilnya adalah 360. Berarti kita bagi, pangkatnya dikurangkan, 10 kurang 6. 4, berarti 10 pangkat 4. Ini kalau kita sederhanakan lagi menjadi 3,6 kali ini ratusan 3,6. Kalau ratusan berarti 10 pangkat 2 ditambah dengan 4 berarti 10 pangkat 6 Newton. Berarti jawabannya adalah Charlie. Oke, saya kira cukup. Kita lanjut. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi di soal nomor 26. Oke, nomor 26 masih materi yang berhubungan dengan tadi ya, dengan tentang hukum kolom, masih hubungannya dengan itu.
Jadi sini ada dua buah bola masing-masing masanya 1 gram, diberi muatan yang sama besar lalu diletakkan sejauh 3 cm satu sama lain. Ini kita gambarkan seperti ini bolanya. Saya samakan saja jenis muatannya. Ini bola A, kemudian ini bola B. Oke. Jadi jaraknya ini sejauh 3 cm. Jadi gini. Kemudian diberikan muatan ya. Entah itu muatannya berapa, yang jelasnya sama. Ini Q, ini juga Q, sama besar dikatakan. Kemudian bola ini, kedua bola ini dilepaskan sehingga mengalami percepatan. Oke, mengalami percepatan. Berarti nanti gaya interaksinya mereka kan merupakan gaya elektrostatis. Nah, konsepnya menggunakan hukum Coulomb juga tadi. Hukum Coulomb tadi kan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, ini persamaan dari hukum Coulomb tadi. Kalau partikel atau muatan yang mengalami percepatan, otomatis nanti gaya elektrostatis tadi akan berubah bentuk menjadi gaya yang berlaku atau bekerja pada gerakan partikel, yaitu menggunakan hukum 2 Newton ya. Sehingga di sini nanti kita bisa samakan sama dengan K, muatannya sama, berarti nanti di sini jadi Q kuadrat dibagi dengan R kuadrat. Oke, masanya 1 gram, masukkan saja. 1 gram itu 10 pangkat negatif 3 ya. 10 pangkat negatif 3. Kemudian percepatannya 144 sama dengan nilai K tadi sudah ada. Nilainya adalah di soal nomor 25. 10 kali 10 pangkat 9. Ini Q. Dikuadratkan di per. Jaraknya 3 cm. Jadikan meter 10 minus 2. Kemudian dipangkat 2. Oke. Dan kita selesaikan ini jadi 10 pangkat negatif 3 kali 144 sama dengan ini 9 kali 10 pangkat 9. Terus kita bagi dengan 3 kuadrat jadinya 9. Pangkatnya ini untuk bilang eksponennya jadi 10 pangkat negatif 4. Kita kali dengan Q kuadrat. Ini bisa kita coret ya, karena ini sama. Coret saja. Kemudian di sini sisa 10 pangkat negatif 3 kali 144. Sama dengan 10 pangkat 9 dibagi 10 pangkat negatif 4. Berarti di sini jadinya 10 pangkat positif 13. Karena kalau dikurang ini kan jadi tambah. Jadi positif 13 dikali dengan Q kuadrat. Oke, berikutnya ini kita bagi. Ini kita pindahkan ke ruas kiri, berarti menjadi bagi ya, atau menjadi bentuknya seperti ini. Q kuadrat sama dengan 144 kali 10 pangkat negatif 3 dibagi dengan 10 pangkat 13. Atau sama dengan 144 kali 10 pangkat, ini kalau dikurangkan berarti negatif 16. Oke. Yang kita mau cari adalah Q-nya. Berarti nanti ini bisa kita akarkan ya. Kita akar kuadratkan supaya hilang kuadratnya. Berarti ini sisa Q. Kemudian akar 144 nilainya 12. Akar 10 pangkat minus 16 sama dengan 10 pangkat negatif 8. Berarti muatannya adalah 1,2 kali 10 pangkat negatif 7 Coulomb. Oke. Jawabannya yang paling tepat adalah D. Kenapa 1,2? Karena ini kan 12. 12 itu sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 1. Nah, ini kalau disederhanakan jadi 10 pangkat negatif 7. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Kita lanjut lagi di nomor 27.
Oke, di nomor 27, di sini dikatakan ada kawat berarus berada di dalam medan magnet homogen sepanjang 50 cm. Arah kawat tegak lurus terhadap arah medan magnet ya. Arah kawat tegak lurus dengan arah medan magnet. Jadi kalau saya gambarkan, kalau kawatnya arahnya seperti ini, ya itu arah kawat, berarti menyatakan arah arus juga. Arah medannya saya gambarkan arahnya ke atas. Nah, kita arahkan saya seperti itu. Kemudian terbentuk ada resultan gaya yang terjadi ya. Ada resultan gaya yang terjadi. Ini dia tegak lurus 90 derajat. Ada gaya yang terjadi 3 Newton ya gayanya. Gayanya 3 Newton. Ditanyakan kuat medan magnet yang mempengaruhi kawat tersebut adalah. Oke, ini masuk materi kemagnatan ya atau induksi magnet atau lebih tepatnya tentang gaya Lorentz atau gaya magnet itu sendiri ya. Gaya Lorentz. Gaya Lorentz yang disebabkan oleh aliran arus pada kawat di sekitar daerah medan magnet nilainya adalah F B kali I kali L sin alfa. Alfa itu sendiri sudut yang dibentuk antara medan magnet dan kuat arus. Sehingga nilai sin alfanya 1. Maka bisa kita tuliskan di sini F sama dengan B I L saja ya. F-nya sudah ada 3 Newton, berarti ini 3. Yang dicari B. I-nya, kuat arusnya berapa? 10. Ini kali 10. L-nya, panjangnya 50 cm itu 0,5. Berarti ini 3. Ini sama dengan B. 0,5 kali 10 sisa 5. Berarti B-nya sama dengan 3 per 5. Atau sama dengan 0,6 Tesla. Jawabannya adalah Charlie. Oke. Jadi konsepnya seperti itu. Oke. Gampang ya. Gampang banget sih kalau misalkan yang ini saja. Kebetulan gampang sekali ini karena ini tentang resultan gaya magnet, sangat sederhana ya. Pada kawat lurus yang dialiri arus di sekitar daerah bermedan magnet. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 28. Oke, di soal nomor 28, ada seberkas cahaya datang sejajar sumbu utama sebuah lensa cembung, sehingga dibiaskan mengumpul titik apinya. Oke, kalau saya gambarkan, itu ada lensa cembung ya. Ini saya gambarkan gini saja. Ini hanya contoh ya. Jadi ini sumbu utama. Misalkan di sini titik fokusnya ya. Kita misalkan saya situ titik fokusnya. Nanti ada cahaya datang ya. Ceritanya sejajar sumbu utama. Nanti ini dikumpulkan ya. Begitu. Nah, dikumpulkan seperti ini. Dikumpulkan di titik fokusnya. Kalau sesuai. Dibiaskan mengumpul di titik apinya. Jadi dibiaskan di sini. Di titik fokusnya. Oke. Ini kalau lensa cembung. Karena lensa cembung dia berfungsi untuk mengumpulkan sinar. Oke, setelah dibiaskan. Kalau lensa cekung, ya, kalau lensa cekung, ini ilustrasinya saja. Ini sumbu utama.
Nanti ada cahaya datang, ya, ada cahaya datang. Ada cahaya datang. Nanti dia berasal, nanti dia akan disebarkan ya. Misalkan di sini titik fokusnya ya. Jadi dia nanti akan disebarkan ya, disebarkan cahayanya ketika dia misalkan dibiaskan melalui lensa cekung. Jadi berkasnya akan dibiaskan menyebar seolah-olah berasal dari titik api lensa cekung itu sendiri. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah E. Oke, jadi seperti itu. Jadi akan dibiaskan dari lensa cekung seolah-olah akan berasal dari titik api atau jarak fokus lensa cekung itu sendiri. Oke. Jadi seperti itu konsepnya. Karena ini adalah fungsinya untuk yang ini ya. Dia fungsinya mengumpulkan sinar ya. Kalau ini fungsinya menyebarkan sinar atau cahaya. Sehingga yang paling tepat adalah opsi E. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 29 ya. Nomor 29 di sini dikatakan bahwa suatu lubang disinari berkas cahaya dengan panjang gelombang 500 nanometer. Jika jejari lubang sebesar A sama dengan 400 lambda, maka lebar pola terang tengah yang terlihat pada layar adalah sejauh 1 meter dan lubang sebesar berapa? Oke, ini masih seperti interferensi celah tunggal ya. Oke, interferensi celah tunggal. Karena ditanyakan di sini lebar pola terang tengah ya. Kalau kita masih ingat proses interferensi celah tunggal, interferensi celah tunggal pada kondisi maksimumnya ya, pada kondisi maksimumnya itu bisa kita peroleh bahwa persamaannya D sin theta sama dengan N kali lambda ya. Ini bentuk persamaannya. Atau kalau kita gambarkan ya, ini peristiwa ini kalau kita gambarkan secara lebih detail ya, kita gambarkan ilustrasinya. Misalkan layarnya ada di sini. Ini layar. Kemudian cahaya dari sini. Nah, nanti di sini nanti akan seperti ini ya. Nanti ada bentuk theta di sini. Kemudian ini sama dengan ya, yang untuk bagian sini ini adalah dikatakan sama dengan lebar celah ya. Jadi ini sama dengan lebar celah atau biasa dituliskan D. Kemudian nanti di sini ada pola terang pusat ya. Ini ada pola terang pusat. Nanti di sini ada pola terang pertama ya. Pola terang pertama. Dan berikutnya ada pola terang kedua. Oke, kemudian
Sementara jarak ini sendiri sama dengan panjang L ya, atau jarak celah dengan layar. Jadi ini adalah celah, ini kan lubang celahnya ya. Ini adalah lebar celah atau lubang yang dimaksud di sini ya. Nah, ini arah berkas cahaya. Dan di sini biasanya jarak antar pola terang ya. Itu biasa ditulis dengan Y. Oke. Jadi sin theta itu sendiri sama dengan ya, untuk sudut theta yang kecil, nilainya sama dengan tangen theta. Sehingga ini setara dengan Y per L ya. Maka persamaan ini bisa ditulis ulang menjadi D Y per L sama dengan N kali lambda. Oke, kita hitung saja misalkan. Karena anggapannya di sini adalah lebar pola terang tengah, berarti setengah dari terang pertama. Berarti ini terang pertama kan nilainya 1. Berarti nanti di sini setengah ya. Ini nanti setengah. Yang ditanyakan adalah apa di sini yang ditanyakan? Yang ditanyakan itu adalah lebar pola terangnya. Maka kita bisa tuliskan. Oke, coba perhatikan di soalnya. Karena di sini ditanyakan lebar pola terang tengah yang terlihat pada layar, ya. Ini kan kalau misalkan terang pertama berarti nanti N-nya sama dengan 1. Jadi diambil setengahnya. Ya. Berarti nanti persamaan ini bisa ditulis. Karena ini kalau di terang pertama berarti nanti ini persamaannya gini. DY per L sama dengan lambda. Tapi karena dia diambil misalkan setengahnya, berarti nanti setengah, jaraknya hanya setengahnya. DY per L kali sama dengan lambda. Maka untuk mencari lebar pola terangnya atau Y-nya itu sama dengan 2 kali lambda kali L dibagi dengan D atau jarak antar celahnya. Kalau kita masukkan nilainya 2 kali panjang gelombangnya kita tulis saja lambda, L-nya nilainya panjangnya 1 meter ya. 1 dibagi berapa? Dibagi D-nya itu 400 lambda, berarti ini sama dengan 400 lambda. Berarti lambdanya bisa kita coret ya. Oke. Berarti sisa 2 per 400 atau sama dengan 1/200. Itu nilainya sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 3 meter atau setara dengan 5 milimeter. Sehingga jawaban yang tepat adalah delta. Oke. Jadi itu adalah lebar pola terang tengah yang terlihat pada layar. Oke. Kita lanjut lagi ya di soal nomor 30. Masih ada 5 nomor lagi. Oke, di sini dikatakan ada panjang lintasan optik bagi seberkas cahaya adalah perkalian antara panjang lintasan dalam medium dan indeks bias medium itu sendiri. Dalam suatu medium yang seragam, lintasan optik paling panjang berarti apa? Jadi ini masuk materi pembiasan cahaya ya. Pembiasan cahaya. Dalam pembiasan cahaya, hubungan antara indeks bias medium dengan panjang gelombang itu dia berbanding terbalik. Berarti nanti bisa kita tuliskan N2 per N1. N ini adalah indeks bias ya. Sama dengan panjang gelombang yang dari pertama, dia panjang gelombang yang kedua. Oke.
karena cahayanya ini bergerak dari udara, anggapannya dari udara, berarti indeks bias mediumnya yang kedua, otomatis nanti di sini indeks bias medium dengan indeks bias udara nilainya 1 ya. Ingat kalau N-nya udara itu 1 sudah ketetapannya. Itu harus diingat. Sama dengan lambda yang pertama. Itu ya, sama dengan lambda yang pertama. Indeks biasnya yang seharusnya dibagi dengan panjang gelombang di medium. Ya. Panjang gelombang di medium. Berarti bisa diperoleh bahwa panjang gelombangnya adalah N medium kali panjang gelombang medium. Jadi panjang gelombang atau lintasan optik paling panjang berarti sama dengan merupakan juga lintasan yang paling panjang dalam medium, yaitu opsi A. Karena panjang lintasannya sama ya. Panjang lintasan paling panjang sama dengan panjang lintasan terpanjang dalam medium itu sendiri. Oke, jadi itu jawabannya. Jadi ini kepersamaannya seperti ini ya. Ini masuk materi pembiasan. Kalau ada pertanyaan ini, persamaan ini dari mana sih? Oh, ini ada persamaan ini di hukum pembiasan ya. Ada berhubungan dengan konsep pembiasan cahaya. Oke. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan di kolom komentar. Berikutnya kita lanjut di soal nomor 31. Untuk melihat sebuah benda yang terletak di suatu tempat, lensa mata harus berakomodasi maksimum. Dalam keadaan tanpa berakomodasi bayangan benda itu. Oke. Jadi di sini tentang kemampuan mata ya. Jadi catatan di sini bahwa untuk mata normal ya, untuk mata normal dalam keadaan akomodasi atau tak akomodasi, mata normal ya yang tidak cacat, tetap saja bayangan akan tepat jatuh di retina mata. Oke. Tetap saja akan jatuh tepat di retina mata. Karena mata itu menggunakan sifat dari lensa cembung ya. Lensa cembung, otomatis bayangan yang dibentuk sifatnya adalah terbalik, kemudian diperkecil, kemudian sifatnya maya karena ada di dalam mata itu sendiri. Jadi jawabannya adalah retina mata terbalik. Tepat di retina mata dan terbalik. Jawabannya adalah E. Oke. Ingat, lensa mata itu menggunakan lensa cembung ya. Jadi ini lensa mata itu menggunakan sifat dari lensa cembung. Lantas kenapa misalkan benda yang kita lihat itu tidak terbalik? Karena nanti bayangan ini akan dianggap oleh otak, ada otaknya kita yang bekerja, menganggap bahwa bayangan yang terbentuk itu sifatnya tegak, seolah-olah bahwa itu bayangannya tegak ya. Oke. Tapi kalau misalkan sifat lensa mata itu sendiri, bayangan terbentuk di retina adalah terbalik, diperkecil, dan maya. Oke. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalau ada pertanyaan lain,
Silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Ingat ya, untuk mata normal ini ya, mau akomodasi maksimum atau tak akomodasi atau akomodasi minimum, tetap bayangan tepat jatuh di retina. Untuk pilihan misalkan A, B itu di belakang retina atau di depan retina itu untuk kasus mata yang cacat, contoh rabun jauh atau rabun dekat. Tapi ini kan katanya mata normal ya. Untuk mata normal. Oke, jadi jawabannya E. Oke, kita lanjut di nomor 32. Oke, di nomor 32, seorang pengamat bergerak dengan kecepatan 0,6 C menyusul permukaan bumi dengan C adalah cepat rambat cahaya dalam ruang hampa. Pengamat itu melewati sebuah bangun di bumi yang terlihat olehnya sebagai sebuah lingkaran dengan jari-jari 1 meter. Bangun geometris itu jika dilihat oleh orang yang diam di bumi berupa elips dengan jarak antar titik apinya adalah oke. Jadi kita gambarkan dulu misalkan berupa lingkaran ya. Ini pertama. Jadi ini misalkan A, ini B. Kemudian dilihat oleh orang di bumi dia bentuknya elips. Berarti ini B aksen, ini A aksen. Ini nilainya 1. Ingat ini nilainya 1. Ini kita tidak tahu berapa. Oke, karena yang di sini yang bentuknya elips itu yang pengamatan yang di bumi, berarti ini kita anggap adalah B0 dan ini A0-nya ya. Oke, nanti ini kita cari menggunakan konsep relativitas. Di mana konsep relativitas itu yang berhubungan dengan soal ini adalah tentang kontraksi panjang ya. Persamaannya L aksen sama dengan L0 akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Oke. Jadi yang dicari sini L0-nya ya atau panjang awalnya saat diam menurut orang yang diam di bumi. Ini bisa kita cari L aksennya itu 1 saat pengamatan dia bergerak. Sehingga nanti kita akan dapatkan berarti ini 1 terus ini L0-nya kita ganti dengan A0. Ini akar dari 1 kurang V-nya 0,6 C. Ini kita kuadratkan diper dengan C kuadrat. Ini sama dengan 1 sama dengan A0 akar kuadrat dari 1 kurang 0,36. Ini sama dengan 1 A0 kali akar 0,64. Ini kalau dihitung nanti kita akan peroleh hasilnya. Jadi A0-nya itu sama dengan 1 bagi akar 0,64 itu sama dengan 0,8. Ya. Atau ini sama dengan 1,25 meter. Oke. Sekarang kita akan tentukan berapakah titik fokusnya ya. Titik fokusnya ada di sekitar sini ya. Ini titik fokus, di sini titik fokusnya. Oke, titik fokusnya, titik fokus elipsnya atau jarak fokus elipsnya itu caranya dicari menggunakan rumus akar kuadrat dari A0 kuadrat kurang B0 kuadrat. Berarti kita peroleh sama dengan akar 1,25 kuadrat kurang 1 kuadrat. Ini kita akan dapatkan kalau dihitung kita akan peroleh 1,25 dikali 1,25 itu sama dengan
Ini sama dengan akar dari 1,5625 dikurang dengan 1. Atau sama dengan, fokusnya sama dengan akar 0,5625. Itu kalau diakarkan ya. Kalau diakarkan kita akan peroleh 0,5625. Ini diakarkan hasilnya 0,75 meter. Jadi kita sudah dapat fokusnya. Tapi yang ditanyakan adalah jarak antar titik api ya. Jarak antar titik apinya berarti yang ini. Jarak dari sini ke sini. Ini yang ditanyakan. Sementara 0,75 ini hanya jarak dari titik pusatnya ini ke titik apinya. Maka kita akan peroleh hasilnya adalah jaraknya itu sama dengan, kita misalkan saja X itu sama dengan 2 kali F. Berarti hasilnya adalah 2 kali 0,75. Hasilnya 1,50 meter. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah Charlie. Oke, jadi ini masuk materi besarnya, masuk tentang relativitas. Kalau untuk materi besarnya atau fisika modern. Oke, kalau ada pertanyaan lain silakan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut lagi di soal nomor 33. Hasil eksperimen Evo Compton. Jadi ini masih masuk materi fisika modern ya, masing materi fisika modern tentang efek Compton. Jadi efek Compton itu sendiri ya. Jadi kalau diilustrasikan, misalkan di sini ada sebuah lempengan ya. Ini sebuah lempengan. Sini ada sebuah lempengan. Di lempengan ini kan ada elektron ya. Di sini kan ada elektron nanti. Di lempengan ini kan ada atomnya, dan di atom itu sendiri pasti ada banyak elektron di dalamnya ya. Ada banyak elektron. Kemudian saat lempengan ini disinari dengan cahaya ya, yang panjang dengan cahaya atau biasa disebut dengan partikel foton ya, nanti akan menghasilkan energi atau spektrum gelombang tersendiri ya. Ini biasa disebut dengan foton terhambur ya, atau cahaya yang terhambur atau yang dihamburkan ya. Itu dia membentuk sudut theta terhadap horizontal ya bentuknya. Kemudian di sini juga ada elektron juga yang terpantul ke sini atau yang ikut keluar dari permukaan lempengan. Di sini juga ada elektron. Oke. Nah, foton itu sendiri membawa panjang gelombang ya. Itu membawa panjang gelombang. Foton terhambur itu nanti akan bergerak dengan panjang gelombang tertentu. Itu biasa digambarkan lambda aksen. Oke. Eksperimen Compton ini sendiri menunjukkan bahwa gelombang itu dapat berperilaku sebagai partikel ya. Kan dihamburkan dalam bentuk partikel ini. Jadi jawabannya itu A. Nah, ini hubungan antara panjang gelombang yang dihamburkan dengan panjang gelombang cahaya datang atau foton datang itu sendiri digambarkan seperti ini. Lambda aksen kurang lambda awal sama dengan H dibagi dengan MC
dalam kurung 1 kurang cos theta. Oke. Ini persamaan dari efek Compton itu sendiri. Nah, di sini ada massa partikel ya. Nah, itu semakin membuktikan bahwa di sini cahaya atau gelombang dianggap sebagai partikel. Maka jawabannya itu adalah yang opsi A. Oke, itu konsepnya. Oke, kalau ada pertanyaan tambahan tentang ini eksperimen of Compton, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut lagi di soal nomor 34. Foton dari cahaya A mempunyai energi 2 kali energi foton cahaya B. Perbandingan antara momentum foton cahaya A dengan momentum foton cahaya B adalah, oke, ini masuk materi fisika ya, materi fisika modern ya, masuk fisika modern. Namun di sini bahas tentang energi foton. Energi foton itu rumusnya sama dengan H kali F ya. Atau bisa dituliskan P kali C. P itu sendiri momentum dari foton ya. P kali C. Berarti bisa disimpulkan bahwa energi foton sebanding dengan momentum foton itu sendiri. Sehingga kalau ada dua keadaan, ada dua cahaya A dan cahaya B, ini bisa kita tulis perbandingannya energinya si A dibanding energinya si B sama dengan momentumnya si A banding momentumnya si B. Energinya A 2 kali energinya B, berarti ini 2EB terus per dengan EB itu sama dengan P-nya A banding momentumnya B. Ini bisa kita coret, maka perbandingan momentumnya A dibanding dengan momentumnya B sama dengan 2. Berarti jawabannya adalah delta. Asli gampang sekali ya. Oke, kebetulan memang kok. Soalnya memang untuk UTU UGM itu lebih banyak gampang. Kalau misalkan lebih banyak dihafal rumus-rumus ya, yang berhubungan dengan materi-materi fisika kelas 12 itu akan lebih mudah untuk jawab soalnya. Karena banyak kan dia soalnya hitungan dan simpel-simpel seperti ini. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 35. Soal nomor terakhir untuk UTUL UGM 2019 khususnya mapel fisika. Menurut teori atom Bohr, jika jejari orbit elektron pada keadaan 1, N sama dengan 1 nilainya ini. Artinya ini pada keadaan dasar ya. Ini pada keadaan dasar. Berapakah jejari orbit elektron pada keadaan N sama dengan 5? Oke. Ini masuk masih materi fisika modern. Masih materi fisika modern. Tapi di sini dia bahas tentang orbit elektron ya. Ditanyakan tentang jejari orbit elektron. Jadi jejari orbit elektron itu kalau misalkan dia berpindah dari N sama dengan 1 ke N berikutnya, itu bisa dirumuskan dengan A sama dengan A0 dikali dengan N kuadrat. A itu jejarinya ya, jejari orbit elektron. Berarti ini sama dengan A0-nya itu jari-jari pada keadaan dasar. Yang ini berarti 0,0529. N-nya pada N sama dengan 5, berarti ini 5 kuadrat. Berarti kalau kita kali 0,0529 kali 25. Berarti itu hasilnya adalah berapa? 0,0529 dikali dengan 25. Kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 1,3225 nanometer. Atau kalau kita bulatkan
Jadi 1,32 nanometer. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi Bravo. Oke. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya di kolom komentar. Nah, ini soal terakhir ya untuk Utologi UGM 2019. Kemudian untuk perkembangan channel ini jangan lupa terus untuk dukung terus channel Siap UTBK SKD dengan cara like, subscribe, and share. Kalau ada pertanyaan atau mau request soal silahkan dicantumkan di kolom komentar. Insya Allah saya bisa bantu ya. Akan saya buatkan penjelasannya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.